Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Maguna Eliastuti MPD selaku dosen mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Widya Triwandari, Inaya Sukmawati, Della Apriati, dan Nur Nazmi Laila. Baik, topik pembahasan materi kelompok kami yang pertama yaitu hakikat semantik, perkembangan teori semantik, linguistik modern, semantik general, semantik struktural, dan semantik kognitif. Materi pertama, hakikat semantik. Secara umum, semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Jika makna adalah bagian dari bahasa, semantik merupakan bagian dari linguistik ilmu bahasa. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sema yang artinya kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Hakikat semantik. Menurut para ahli, Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913, bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dan sesuatu yang ditandai atau extralingual. Menurut Suhardi 2015, semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari tentang makna dan arti dari sebuah kata, frasa, dan klausa. Menurut Bauerle 1979, semantik mengasumsikan bahwa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Menurut Tarigan 2015 mengatakan bahwa semantik adalah telah mengenai makna. Semantik menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lainnya, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 menyatakan bahwa setiap tanda linguistik Prancis signe linguistique terdiri atas dua komponen, yaitu penanda Prancis signifiant dan petanda Prancis signitif. Yang dimaksud dengan Prancis signifiant adalah penanda yang berwujud bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem tertentu. Yang kedua ada petanda. Petanda ini adalah konsep gagasan ide atau pengertian yang dimiliki oleh penanda itu sendiri. Penanda atau lambang bunyi dari benda tersebut adalah buku. Sementara itu petanda atau yang dimaksud dengan dari buku adalah lembar kertas berjilid yang berisi tulisan maupun masih kosong. Perkembangan teori semantik. Berdasarkan pemikiran C.H.R. Rizai tersebut, perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan. Yang pertama yaitu ada underground period. Masa ini meliputi setengah abad. Masa ini juga disebut Ullmann sebagai underground period. Masa ini dimulai dengan penyertaan Plato, yakni bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu. Yang kedua yaitu ada historical semantik, yaitu munculnya karya klasik Brill 1883 yang mengaitkan semantik dengan unsur luar bahasa. Brill juga membahas soal perubahan makna, makna yang berhubungan dengan logika, dan makna yang berhubungan dengan psikologi. Yang ketiga yaitu ada aliran strukturalisme. Studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern 1931 yang berjudul Meaning and Chain of Meaning with Special Reference to the English Language Stern. Filolog ini melakukan kajian makna secara empiris. Dalam kajian ini, semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna. Linguistik modern. Linguistik modern berkembang sejak abad ke-19. Pada masa itu, bahasa Latin tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari, baik di pemerintahan ataupun pendidikan di wilayah Eropa. Para peneliti bahasa terfokus pada bahasa-bahasa Roman dan non-Roman yang dianggap memiliki hubungan kekerabatan dari rumpun bahasa yang sama. Pada abad ke-20, perhatian beralih pada fakta bahwa tidak hanya bahasa berubah, tapi struktur bahasa juga berubah. Perhatian pada dunia linguistik lebih kepada studi tentang grammar atau struktur bahasa. Semantik general. Teori semantik generatif muncul tahun 1968
karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah 1. Kompetensi, yaitu kemampuan untuk pengetahuan bahasa yang dipahami dalam komunikasi. 2. Struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. 3. Struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. Semantik struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Semantik struktural menurut Krida Laksana 2001-194 adalah 1. Istilah umum untuk pendekatan kepada semantik yang menekankan hubungan makna antara kata atau kelompok kata. 2. Penyelidikan antar hubungan makna berdasarkan pada anggapan bahwa perbedaan makna ini jelas batasannya tergantung dari kontras-kontras relatif yang ada dalam bahasa. 4. Dikotomi Saussure yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan strukturalisme. 1. Perbedaan antara language dan parole. 2. Perbedaan antara substansi dan bentuk. 3. Perbedaan antara paradigmatik dan sintagmatik. 4. Perbedaan sinkronik dan diakronik. Semantik kognitif. Evan dan Green 2006 menjelaskan bahwa linguistik kognitif merupakan sebuah studi yang mempelajari mengenai bagaimana seseorang berpikir terhadap sesuatu yang diajarkan melalui bahasa. Linguistik kognitif merupakan hubungan antara bahasa dan fungsi kognisi seseorang. Ilmu untuk mempelajari konsep atau makna yang berhubungan dengan kognisi disebut dalam semantik kognitif. Dalam semantik kognitif membahas mengenai bentuk-bentuk metafora. Match tahun 1985 nomor 2 dalam Komedi 2011 menjelaskan bahwa metafora ialah proses kognitif yang dapat menghasilkan pemahaman baru dengan cara mengubah bahasa. Pemahaman baru tersebut muncul berdasarkan pada sejauh mana pembaca atau mitra tutur memahami maksud dari konstruksi, frasa, klausa, atau kalimat yang diciptakan. Contoh, penggunaan metafora kata seperti banjir. Banjir melumpuhkan jalanan ibu kota, yang mengibaratkan banjir sebagai makhluk hidup yang dapat menyebabkan kerugian atau melumpuhkan. Lalu dilihat dari sudut pandang pengguna metafora di masyarakat menunjukkan bahwa penggunaan metafora banjir merupakan bencana alam yang dideteksikan menimbulkan kerugian dari masyarakat. Dapat dilihat bagaimana manusia menggunakan memori semantiknya dengan mensosialisasikan ciri dan karakteristik enetis. Kesimpulan, semantik adalah bagian kajian dalam linguistik yang membahas makna. Komponen-komponen yang dibahas dalam semantik adalah sesuatu yang ditandai dan menandai. Dalam sejarah perkembangannya, semantik dimulai sejak abad ke-17. Kemudian, dan menjadi ramai dibicarakan pada pertengahan dan akhir abad ke-20. Masa perkembangan semantik terdiri atas 3 masa, yakni masa yang dikenal dengan underground period, masa historical semantik, dan masa yang menjadi pandangan aliran strukturalisme. Para linguis membahas semantik dari berbagai sudut pandang. Hal ini dilakukan untuk mencapai makna yang mereka atau orang lain butuhkan. Oleh karena itu, kita dapat menemukan berbagai teori semantik seperti semantik general, semantik struktural, dan semantik kognitif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.